Selamat pagi, siang, sore, malam, atau dimanapun itu pihak sahabat Sono Budoyo. Kami dari tim Adhikara ingin memberikan sebuah rekomendasi program strategi pemasaran yang telah kami pikirkan dengan matang-matang untuk Museum Sono Budoyo ini. Kita lihat dulu bahwa Sono Budoyo ini tuh sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, udah lama banget, dan dibawahi oleh pemerintah daerah ya. Kami juga udah riset beberapa koleksi-koleksinya sangat banyak. Tapi kami melihat bahwa terdapat beberapa problem di dalamnya. Ada 3 problem utama yang telah kami lihat di sini. Yang pertama itu mengenai fungsi dari museum ini sebagai tempat pembelajaran yang masih belum terlaksana sepenuhnya. Nah, kenapa belum terlaksana sepenuhnya? Yaitu problem kedua itu. Nah, problem kedua ini ya karena pengunjungnya itu masih sedikit. Memang ada, tapi masih belum terlaksana dan masih sedikit pengunjungnya. Nah, problem yang selanjutnya itu pengunjung ini tuh datang hanya untuk berfoto-foto saja tanpa melihat apa yang di-display dan tulisan-tulisan tersebut. Dari problem-problem tersebut itulah kita melihat bahwa ada strategi yang perlu diperbaiki dari Museum Sono Budoyo. Kemudian pada analisis SWOT kami melihat yang pertama pada strength di internalnya, di mana Museum Sono Budoyo ini di bawah naungan oleh Pemda DIY, dan yang kedua fasilitas lengkap dan canggih. Selanjutnya memiliki hampir lebih dari 60.000 koleksi original. Kemudian pamerannya gratis, bangunan cagar budaya, fasilitas bisa disewakan untuk umum, SOP tata display dan pengelolaan museum. Kemudian pada weakness-nya yaitu terdapat kurangnya perhatian dan minat dari masyarakat. Toko merchandise yang kurang ternotis, tidak memiliki tim kehumasan atau PR, belum ada SOP dalam menerima kunjungan dalam jumlah yang banyak. Dan kemudian media sosial kurang interaktif, hanya memposting kegiatan yang sudah terjadwalkan saja, dan kurangnya konsistensi dalam melakukan promosi melalui media sosial. Kemudian pada eksternal yaitu opportunity dan threats, lokasinya strategis, yang dimana kita bisa tahu tengah kota sehingga mudah dijangkau. Kemudian dukungan dari pemerintah untuk sarana dan prasarana. Banyak instansi pendidikan yang menjadikan Museum Sono Budoyo ini sebagai kunjungan wisata budaya. Kemudian pada threats-nya, banyaknya museum budaya di DIY yang berada di bawah naungan pemerintah. Kemudian masyarakat kurang tertarik akan sejarah dan pengetahuan museum. Kemudian media massa yang semakin aware dan kritis dalam setiap situasi yang ada. Dan yang terakhir, tuntutan mengenalkan museum kepada generasi Z dan Alpha. Kemudian kami juga melihat pada bagian key communication problems. Yang pertama, tidak ada tim humas ataupun PR yang menangani masalah-masalah yang dihadapi dengan para stakeholder. Kemudian iklan, promosi tidak tepat sasaran yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai beberapa agenda di Museum Sono Budoyo ini. Dan yang ketiga, fasilitas yang disediakan sudah inovatif, maju, harga tiket masuk murah untuk menikmati fasilitas, namun tetap saja masih memiliki peminat yang sedikit. Konten di media sosial mengenai koleksi terbaru lama-kelamaan udah pudar dan sekarang hanya diupload berupa agenda dan jadwal pameran saja. Dan yang terakhir, pandangan masyarakat mengenai Museum Sono Budoyo ini terlihat tertinggal zaman. Kemudian kami melihat adanya tujuan yang sudah ditetapkan pada Museum Sono Budoyo ini adalah terwujudnya museum yang unggul bertaraf internasional yang mengekspresikan budaya Jawa. Dan kami menemukan segmentation, yaitu masyarakat umum yang memiliki ketertarikan kepada seni dan budaya. Kemudian targeting, karena Museum Sono Budoyo ini memiliki ketertarikan di semua kalangan, dan generasi milenial memiliki ketertarikan kepada museum ataupun pameran yang temporer. Kemudian pada positioning, mereka dikenal sebagai museum kebudayaan dengan koleksi yang lengkap dan original display. Kemudian setelah kami melakukan analisa, kami memiliki positioning proofing dengan melaksanakan survei pada tanggal 17 Desember 2022 dengan total 60 responden. Sebagian besar juga responden ini berdomisili di Yogyakarta. Selanjutnya di sini kami menargetkan generasi milenial hingga Z sebagai target pengunjung. Hal ini dikarenakan mereka itu cenderung mencari konten estetik dibandingkan belajar mengenai kebudayaan di Museum Sono Budoyo tersebut. Di sini kami terdapat masukan pesan yang bisa disampaikan dari Museum Sono Budoyo kepada visitor atau pengunjung melalui tagline yaitu jelajah kebudayaan. Hal ini dimaksudkan guna mengajak khalayak umum untuk mengetahui kebudayaan lebih yang ada di Sono Budoyo. Di sini ada contoh yang sudah kami buat untuk menyampaikan strategi pesan itu. Di sini ada 3. Yang pertama, pembuatan konten pengenalan mengenai koleksi yang ada di Museum Sono Budaya tersebut. Lalu membuat konten edukatif serta membuat
mini games ke setiap pengunjung yang ada. Sini guna menyampaikan pesan tersebut, kami juga menyarankan promosi melalui beberapa bauran komunikasi pemasaran, yakni yang pertama itu ada advertising melalui baliho atau OH. Melalui baliho tersebut, Museum Sono Budoyo dapat meningkatkan awareness dari masyarakat luas, lalu juga berpeluang untuk menimbulkan segmentasi baru. Nah, namun perlu diperhatikan juga dalam pemasangan baliho ini terdapat beberapa tantangan, yakni baliho ini mudah dilupakan, lalu waktu untuk melihat baliho ini untuk pengunjung itu sangat-sangat sedikit. Lalu yang ketiga, baliho ini tidak boleh bertele-tele harus to the point. Baik, selanjutnya ada direct email, yang direct email ini berfungsi untuk memasarkan pameran yang sedang berjalan serta menjadi tempat untuk menginformasikan terkait jadwal film dan jam tayang yang ada di Museum Sono Budoyo. Nah, melalui direct email ini, kelompok mengharapkan bisa meningkatkan awareness kepada publik dan instansi pendidikan. Namun tidak dapat dipungkiri juga terdapat tantangan seperti menemukan rasa curiga atau munculnya banyak spam. Lalu ada social media marketing. Di sini kelompok menawarkan untuk membuat beberapa konten seperti konten informatif, edukatif, dan interaktif yang kami harapkan bisa menaikkan engagement rate, jumlah likes, followers, dan view. Namun terdapat juga tantangan dalam sosial media marketing ini seperti Museum Sono Budoyo ini harus rutin melakukan content planning selama 1 bulan ke depannya. Lalu ada merchandise. Nah, di sini kelompok menawarkan beragam merchandise yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari para pengunjung seperti ada tote bag, pouch, pin, pulpen. Nah, melalui merchandise ini kelompok mengharapkan bisa meningkatkan awareness dan promotion pada Museum Sono Budoyo itu sendiri. Nah, untuk tantangan sendiri mungkin dengan desain monoton dan penjualan yang belum tercapai target yang sudah ditentukan oleh Museum Sono Budoyo itu sendiri. Nah, ini contoh dari mock-up yang kelompok lakukan seperti ada billboard yang di sini kelompok menawarkan untuk dipasangkan di beberapa titik di perempatan dengan tujuan supaya masyarakat Jogja ini bisa mengetahui event-event apa aja yang dilakukan oleh Museum Sono Budoyo. Lalu ada merchandise yang sudah kelompok lakukan seperti ada pouch, tote bag, pulpen, dan pin. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke content planning yang merupakan paling penting dari rekomendasi kami untuk Museum Sono Budoyo. Jadi kalau misalnya dilihat pada content planning kami, itu di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, itu kami menyarankan dan merencanakan agar tidak ada upload konten apapun di setiap sosial media Museum Sono Budoyo, dikarenakan kami juga melihat dari peluang para content planner agar tidak terlalu banyak memikirkan tema konten. Untuk setiap harinya juga kami meliburkan para content planner ibaratnya untuk bisa mengedit video-video dan konten selanjutnya untuk di hari-hari berikutnya. Itu ada 4 pilar. Yang pertama ada informatif yang warna hijau, lalu ada edukatif yang warna biru, lalu ada ungu itu ada konten interaktif yang warnanya oranye itu adalah konten tren. Jadi dimana buat teman-teman atau pengguna media sosial lainnya agar bisa melihat kalau misalnya Museum Sono Budoyo itu adalah museum yang mengasihkan dan juga mengedukasi. Di sini kami juga memakai berbagai fitur seperti ada Q&A box, ada disordered, ada quiz juga. Lalu kami juga mengupload konten-konten yang untuk merekomendasikan kepada teman-teman atau sahabat Sono Budoyo dalam media sosialnya dalam bentuk Reels dan TikTok. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengupload video dalam bentuk Reels, itu kami sarankan untuk juga mengupload di TikTok agar bisa mendapatkan engagement rate dan insight dari 2 platform yang berbeda. Lalu kami juga merekomendasikan ada bentuk konten dalam feeds, lalu ada juga dalam Snap Story. Jadi untuk konten interaktifnya kami merekomendasikan dari SG. Kita bakal bahas ke financial projection. Jadi di sini kami hanya menghitung budget kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk sahabat Sono Budoyo, yaitu ada cash outflow dan cash inflow juga. Di sini kami memetakan dari kategori OH atau advertising. Jadi di sini bentuknya adalah baliho dengan jumlah itu 2, ada 5 x 10 meter. Lalu di sini billboard itu sebenarnya untuk engagement yang ditayangkan dalam 1 bulan sekali saja. Jadi untuk bulan Februari itu tidak perlu ditayangkan ulang jika Museum Sono Budoyo memang tidak terlihat terlalu memerlukan. Jadi kami hanya merekomendasikan hanya 1 kali penayangan saja dengan 2 baliho di tempat yang berbeda. Lalu untuk kategori merchandise kami ada 4 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kami juga melihat dari harganya, kita sudah menganalisis kira-kira berapa sih range harganya yang diperlukan untuk Museum Sono Budoyo untuk mempersiapkan modal untuk pembelian semuanya. Lalu di sini bisa dilihat pada tahun 2023 Januari itu kira-kira Museum Sono Budoyo harus menyiapkan sekitar 111 juta untuk semuanya, untuk 2 baliho tempat yang berbeda, untuk penayangan 1 bulan dan juga merchandise yang disiapkan. Lalu untuk pendapatannya kita lihat di akhir Januari 2023 itu dalam kategori merchandise untuk tote bag kami menyarankan harga per itemnya itu ada di 25.000, untuk pouch itu ada di 35.000 dan untuk pulpen ada di harga 5.000 dan pin di harga 35.000.
Harga ini juga kami sudah tetapkan, sudah kami perhitungkan kira-kira apakah profit atau tidak melebihi dari modal yang sudah dikeluarkan oleh Museum Zona Budaya itu sendiri. Lalu kalau misalnya semua jumlah yang sudah dipersiapkan per bulan ini itu jika terjual dalam 1 bulan penuh di akhir Januari, sahabat Zona Budaya itu nanti bakal bisa mendapatkan keuntungan sampai 127 juta rupiah. Jadi itu kalau bisa dilihat dari cash outflow-nya yang tadinya 111 juta, sekarang teman-teman atau sahabat Zona Budaya sudah bisa mendapatkan 120 juta dalam penjualan untuk merchandise itu sendiri. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas dari marketing mix yang sudah kita rekomendasikan pada Museum Zona Budaya. Yang pertama tuh ada advertising, di mana sebenarnya desain yang menarik, yang eye-catching juga itu bagi pengendara lalu lintas itu sangat berpengaruh besar agar meningkatkan atensi. Lalu yang kedua, adanya pengadaan baliho ini dapat menyasar target yang lebih luas karena pengendara lalu lintas itu beragam dan kita tidak bisa mengetahui berapa umur mereka. Jadi setidaknya berpeluang bagi Museum Zona Budaya untuk bisa meningkatkan jumlah pengunjung dari segmentasi yang lebih luas lagi. Lalu yang kedua ada direct marketing. Di sini ada direct mail. Jadi Museum Zona Budaya itu dapat mempromosikan agenda-agenda selanjutnya melalui direct email dengan harapan bagi mereka yang sudah mendapatkan email undangan itu akhirnya mereka bisa revisit dan mengunjungi kembali Museum Zona Budaya pada agenda pameran berikutnya. Lalu yang kedua ada social media marketing. Di sini sangat penting juga buat Museum Zona Budaya untuk meningkatkan engagement rate dan insight juga. Jadi mulai konten informatif, edukatif, interaktif, bahkan yang tren juga itu diharapkan agar media sosial Museum Zona Budaya itu bisa terjadi komunikasi 2 arah dan menaikkan engagement yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada sales promotion. Di sini harga merchandise yang murah, lalu desain yang simpel dan menarik, dan apalagi bisa digunakan sehari-hari oleh kebutuhan kita juga. Diharapkan pengunjung itu bisa melakukan pembelian ulang atau repurchase dan bisa mempromosikannya ke kerabatnya. Segitu dulu dari Adhikara Team. Semoga rekomendasi strategi yang bisa kami sampaikan bisa berguna dipertimbangkan bagi Museum Zona Budaya. Terima kasih.